أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Akhwati fillahi azzani Allah wa iyyakum, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala nikmat yang Allah azza wa jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah azza wa jalla kembali mengumpulkan kita dalam sebuah majelis ilmu, dalam mereka bertafaqquh fiddin, bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla, mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Semoga Allah tabaraka wa taala menerima setiap amalan kita dan memberikan kita keistiqomahan dan keikhlasan. Allahumma amin. Baik, insyaallah azza wa jalla, kita akan melanjutkan kembali di dalam mengkaji dan membaca kitab penjelasan tentang hakikat pokok-pokok dan buah iman berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu azza wa jalla. Insyaallah pada kesempatan kali ini qari'ah kita, ya, kita minta Ibu Juniba dipersilahkan. Barakallahu fiki. Juniba sepertinya belum hadir, Ustadz Ahwan. Belum hadir, baik. Ibu Isna, sudah ada Ibu Isna? Bu Isna sudah hadir, hanya sepertinya beliau di jalan nyetir, Ustadz. Bu Isna sudah masih nyetir kah? Bu Isna masih nyetir tadi dibilang, Ustadz. Iya, masih nyetir, aku nggak bisa, maaf. Iya, sudah itu. Ibu Mira, ada Ibu Mira? Mira tidak hadir, Ustadz. Baik, Ibu Nunung. Ya, Andi banyak yang absen ini yang dimasukin. Baik, balik lagi Ibu Ita. Ibu Ita ada? Kali yang belum saya masukin kemarin adalah Ibu Darmawati ada hadir, sama Ibu Khonsah. Yang belum tahu, Khonsah belum hadir. Yang saya belum ada masuk. Baik, di sana. Ibu Darmawati ada? Ada, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan minggu kemarin nggak datang Ustadz. Ini halaman berapa ya? Sekarang kita di halaman 65. Hah? Oke. Sebentar. Poin memikirkan banyaknya nikmat dan karunia Allah yang umum dan yang khusus. Nggak ada ya, Ustadz ya? Di fotokopinya nggak ada kan, Kak? Ya, nggak ada nih, Meti. 67 mungkin. Iya? Ada halaman 67 mungkin. 66 Ustadz yang memikirkan alam semesta Ya, di alinea teratas. Adapun ya, orang ada memikirkan alam semesta. 66. Di 67 mungkin. Di 67, Bu. 67 ya. Memikirkan banyak nikmatnya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Memikirkan banyaknya nikmat dan karunia Allah yang umum dan yang khusus, yang mana makhluk tidak pernah terlepas darinya walau hanya sekejap mata. Karena sesungguhnya hal ini dapat mendorong kepada iman. Oleh karena itu Allah menyeru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang beriman untuk bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Al-Baqarah 172. Artinya, iman menyeru kepada sikap bersyukur, dan sikap bersyukur menumbuhkan iman, sehingga masing-masing dari keduanya saling berhubungan satu sama lainnya. Baik. Di sini poin pembahasan kita adalah sumber-sumber yang dimana darinya dapat keluar keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ada beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan di poin kali ini, di antara hal yang dapat menghadirkan keimanan, atau di antara hal yang darinya kita dapat mengeluarkan keimanan adalah dengan cara memikirkan akan banyaknya nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla, baik nikmat yang umum maupun nikmat yang khusus. Jadi kalau kemarin kita bahas bagaimana tadabbur alam, ya bagaimana bertafakkur, memikirkan alam semesta, baik ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang kauniyah maupun yang syariah, maka kesempatan kali ini kita diingatkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk ya memikirkan tafakkur akan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Yang mana makhluk tidak pernah terlepas darinya walau hanya sekejap mata. Karena sesungguhnya hal ini dapat mendorong kepada iman. Jadi apapun yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita dari nikmat-nikmat dan karunia-karunia yang sangat banyak yang Allah Azza wa Jalla katakan dalam Al-Quran, wa in tuhsuha, kamu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ya, menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sesungguhnya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang beriman untuk bersyukur kepadanya. Karena dengan rasa syukur itulah ya kita dapat menghadirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik ya. Maka di sini katakan thayyibat ya. Ada makanan-makanan yang khabithat, ada makanan-makanan yang thayyibat. Ada makanan-makanan yang buruk, makanan-makanan yang tidak baik. Makanan-makanan ya yang kalau seandainya dikonsumsi maka itu akan membahayakan bagi manusia. Ada pula makanan-makanan yang dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai makanan-makanan yang thayyibat, makanan yang baik-baik. Yang dimana makanan-makanan yang baik tersebut adalah telah kami berikan kepada kalian. Jadi apapun yang kita makan, apapun yang kita nikmati, apapun yang kita minum, apapun yang kita dapatkan, Allah Azza wa Jalla ingatkan semua itu berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita ketika menghadirkan rasa syukur, maka otomatis keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pun akan hadir. Maka di sini Allah perintahkan washkurillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun, jika benar-benar hanya kepadanya lah kalian menyembah. Jadi di sini seakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kita. Kalau seandainya kita mengklaim kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita bersyukur kepada Allah dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kalau iya jawabannya, maka apa yang kita klaim itu benar, bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mendapatkan nikmat jamaah, kalau kita mendapatkan nikmat, sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu yang membuat kita senang, tapi yang terbesit di dalam pikiran kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tanpa kita menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ya menunjukkan betapa lemahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan kita tidak meyakini bahwasanya nikmat tersebut kita dapatkan karena pemberian dari Allah. Tapi seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang kokoh keimanannya, sekecil apapun dia mendapatkan rasa senang, bahagia, ya, kenyamanan, maka hatinya, mulutnya akan dengan mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bicara masalah syukur ini, para ulama katakan di antara hal yang terpenting di dalam bab syukur adalah apa yang diucapkan oleh lisan. Makanya disyariatkan ya ketika kita mendapatkan suatu nikmat untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Baru setelahnya ya, apapun yang Allah Azza wa Jalla jadikan wasilah. Ya, apapun yang Allah Azza wa Jalla jadikan wasilah bagi kita sehingga kebaikan atau nikmat atau karunia itu sampai kepada kita, kita ucapkan terima kasih kepada dia. Itu poin setelahnya. Setelah kita berterima kasih kepada Allah, jangan terbalik. Jangan kemudian kita mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada manusia,
Lalu kita nomor duakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah berterima kasih terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pada hakikatnya Allah yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla memilih si fulan. Allah Azza wa Jalla memilih si fulan untuk menjadi wasilah. Perantara di mana si fulan membawa nikmat Allah itu dan diberikan kepada kita. Dan kita berikan kepada dia apa? Ucapan-ucapan yang baik. Kita balas dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan, ya, di kitab-kitab Sunan, kata Nabi SAW, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Ya. Orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia, pada hakikatnya mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata itu dalam hadis yang lain Nabi SAW ingatkan, seandainya kita mendapatkan kebaikan dari seseorang, dari saudara kita, maka ucapkanlah kepada dia, jazakallahu khaira. Ini syariatkan yang perkataan jazakallahu khaira, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla membalasmu dengan kebaikan. Ya. Dan ini adalah adab seorang muslim. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, maka dia terlebih dahulu bersyukur kepada Allah dan mendoakan kebaikan kepada wasilah yang Allah Azza wa Jalla jadikan wasilah tersebut sebagai pengantar kebaikan kepadanya. Baik, kemudian dikatakan di sini artinya iman menyuruh kepada sikap bersyukur dan sikap bersyukur menumbuhkan keimanan. Sehingga masing-masing dari keduanya saling berhubungan antara satu sama lain. Ya. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara atau keadaan atau kondisi seorang muslim. Walaysa dzalika illa li mu'min. Dan kondisi seperti itu tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh seorang mukmin saja. Jadi orang munafik tidak memiliki, orang kafir tidak memiliki, orang musyrik tidak memiliki kondisi yang menakjubkan ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kondisi tersebut? Kata Nabi SAW, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sesungguhnya keadaan setiap muslim itu selalu dalam kebaikan. Ya, seorang muslim itu seluruh kondisinya, kata Nabi, selalu dalam kebaikan. Mau dia mendapatkan kenikmatan ataupun dia mendapatkan musibah, pasti kondisinya selalu dalam kebaikan. Nabi SAW sebutkan, kalau seandainya seorang muslim dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Dan kesabaran itu baik bagi dia. Dan kalau seorang muslim itu dikaruniakan oleh Allah kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Dan kesyukuran atau rasa syukur itu adalah baik bagi dia. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki keimanan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, apa yang dia katakan? Ini adalah hasil kerja saya. Ini adalah usaha saya. Ini adalah keringat saya. Saya mendapatkan ini karena saya adalah orang yang pandai. Saya orang yang cerdas. Saya orang yang kuat. Saya orang yang gigih. Dia lupa bahwasanya dirinya Allah Azza wa Jalla sebutkan wa khuliqal insanu dha'ifah, dan manusia itu telah diciptakan dalam keadaan yang sangat lemah. Dia mampu, dia bisa, dia sukses itu karena pertolongan murni, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata darah, bagaimana Nabi SAW sebutkan, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Itu bagaimana i'tirafnya kita, ya. Bagaimana kita ini sebagai seorang manusia mengaku adanya tadallul, adanya perendahan hati. Kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengaku bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, yang tidak mampu untuk mencapai satu titik kesuksesan kecuali hanya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka antara sifat tadallul, merendahkan diri, dan bersyukur kepada Allah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal-hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dan semuanya ini tidak akan didapat kecuali dengan tafakkur. Tidak akan didapat kecuali dengan berusaha untuk memikirkan, mengingat setiap nikmat yang didapatkan oleh seorang manusia, baik itu nikmat secara umum
maupun nikmat secara khusus. Ini adalah poin yang dibawakan oleh muallif rahimallahu azza wa jalla, yang masuk dalam sumber-sumber diambilnya keimanan. Baik, selanjutnya silakan dibaca Ibu. Memperbanyak zikir, mengingat dan menyebut Allah di setiap waktu, dan juga memperbanyak doa yang merupakan inti dari ibadah. Karena sesungguhnya berzikir, mengingat dan menyebut Allah itu dapat menancapkan pohon iman dalam hati, memupuknya dan menumbuhkannya. Sebagaimana keimanan menyeru agar banyak berzikir, maka barang siapa yang mencintai Allah, niscaya dia akan banyak menyebutnya. Dan kecintaan kepada Allah adalah iman. Bahkan cinta kepada Allah merupakan roh iman. Di antara sebab kemudian disebutkan adalah memperbanyak zikir. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, ya, bagaimana zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ummul Mukminin Aisyah menjawab, "Ya kana yadhkurullaha fi kulli ahyani." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah azza wa jalla di setiap kondisinya, di setiap waktunya. Ini bagaimana ya kita mendapatkan penjelasan dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ya, terkaitnya sangat kuat keterkaitan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jalla. Dan inilah yang kemudian menjadikan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah azza wa jalla akan tinggikan derajatnya. Ya, maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Innallaha la yada'u aqwaman wa innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan meninggikan derajat suatu kaum dengan kitab ini. Kitab ini maksudnya Al-Quran. Dan Allah Azza wa Jalla akan merendahkan kaum yang lain juga dengan kitab ini. Maknanya apa? Semakin banyak orang itu membaca Al-Quran, mengingat Allah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan semakin tinggi derajatnya yang Allah Azza wa Jalla akan angkat. Tapi kalau dia melupakan Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan melupakan dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Kita jaga syariat-syariatnya Allah. Kita jaga aturan-aturannya Allah. Allah juga akan menjaga kita. Kalau seandainya kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Kita berpaling dari Allah, Allah Azza wa Jalla akan juga berpaling dari kita. Maka dari itu, ikhwati fillah ya azani Allah wa iyyakum, di antara sebab ya, atau di antara hal yang dapat menumbuhkan keimanan adalah untuk memperbanyak iktsar, ya. Iktsar min dzikrillah, memperbanyak untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau jelaskan di sini bahwasanya ya doa, zikir, mengingat Allah, memohon kepada Allah adalah merupakan inti dari ibadah. Sebutkan karena sesungguhnya berzikir, mengingat dan menyebut Allah itu dapat menancapkan pohon iman dalam hati, memupuknya dan menumbuhkannya. Kita ingat ya bahwasanya pembahasan kita di yang lalu, iman itu dapat bertambah dan dia dapat berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka keimanan kita itu akan semakin terpupuk dan akan semakin besar. Kalau semakin banyak kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang tadinya besar itu sedikit demi sedikit akan semakin mengecil. Ya. Bagaimana ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan banyak sekali fadilah tentang beristighfar, fadilah tentang bertasbih. Bahkan Allah menyebutkan wa min syai'in illa yusabbihu, ya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini, baik apa yang ada di langit maupun di bumi, kecuali dia bertasbih kepada Allah. Burung itu bertasbih kepada Allah. Gunung itu bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak mengetahui bagaimana tasbih mereka. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Jadi semua makhluk Allah Azza wa Jalla sebutkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia yang kemudian banyak sekali melupakan Allah Tabaraka wa taala. Makanya manusia disebut Allah Azza wa Jalla disifati dengan zaluman kafur. Zaluman kafur.
Yang dimana manusia itu adalah orang yang makhluk yang zalim dan makhluk yang kafir. Apa maksudnya kafir di sini? Dia mengingkari banyak sekali nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dia. Kalau seandainya saja ya jamaah sekalian, ada orang yang baru saja kita kenal, lalu dia tiba-tiba ya berbuat ya, atau memberikan kita kebaikan yang luar biasa, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Tiba-tiba dia kasih kita rumah, tiba-tiba dia kasih kita mobil, tiba-tiba dia kasih kita berbagai perhiasan dunia. Maka ya manusia yang kemudian terkaget-kaget, tertakjub-takjub dengan apa yang dia lakukan kepada kita, tidak akan pernah dia lupakan orang yang berbuat baik tersebut. Padahal baru dikenal. Ya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Allah yang kemudian merawat kita, Allah yang kemudian membesarkan kita, Allah yang memberikan kita berbagai fasilitas di dunia ini. Ya, kita memiliki mata, kita memiliki hidung, kita memiliki mulut, kita memiliki badan yang sehat. Kita bisa ya, melakukan apa saja yang kita inginkan. Ya, kita memiliki dua kaki, memiliki kedua tangan. Kita diberikan berbagai nikmat keluarga, pasangan, anak, ya, rumah dan yang lainnya. Tapi kemudian kenapa kita banyak sekali melupakan Allah Azza wa Jalla yang paling berjasa dalam kehidupan kita? Ya. Jadi sebagian di sini disebutkan sebagaimana keimanan menyuruh agar banyak berzikir, maka barang siapa yang mencintai Allah, niscaya dia akan banyak menyebutnya. Orang yang cinta akan sesuatu, pasti sesuatu itu selalu akan disebut-sebut oleh dia. Ya. Orang yang sedang jatuh cinta, ya, maka orang yang dicintainya itu akan disebut-sebut, akan selalu diingat-ingat. Ketika ngobrol dengan siapapun, maka dia akan kembali menyebutnya. Menyebut namanya adalah hal yang terindah. Itu bagi orang yang saling mencintai. Lalu bagaimana dengan seorang mukmin? Asyaddu hubbalillah, yang Allah sebutkan sifatnya dalam Al-Quran. Bahwasanya orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kita tanya kepada diri kita, apakah kita itu benar-benar mencintai Allah Azza wa Jalla dengan kecintaan yang sangat, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, asyaddu hubbalillah, sangat cinta sama Allah. Kalau sedikit kita sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta itu benar-benar ada di dalam hati kita, maka ucapan yang kita ucapkan ini tidak akan jauh dari zikrullah. Kita akan dengan mudah mengucapkan Masya Allah. Kita akan dengan mudah mengucapkan Tabarakallah. Kita akan dengan mudah mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah. Akan dengan mudah mengucapkan Allahu Akbar. Kita akan mengucapkan dengan mudah La ilaha illallah. Ya mas sekalian, kalau seandainya ada teko, ya kita ambil teko. Lalu kita isi teko itu dengan air sirup. Kita isi dengan air sirup. Ya. Maka ketika kita tuangkan teko tersebut, yang keluar tidak mungkin air comberan, ya, tidak mungkin air kotor, tidak mungkin air yang keruh. Ya pasti yang keluar adalah air sirup. Begitu juga sebaliknya kalau kita ambil teko, kita isi air comberan, maka yang keluar tidak mungkin air zam-zam, tidak mungkin air aqua, tidak mungkin. Yang keluar adalah sesuatu yang buruk. Begitu juga dengan keadaan kita sebagai seorang manusia. Apa yang ada di lisan kita, itu adalah cerminan apa yang ada dalam hati kita. Kalau seandainya hati kita itu banyak mengingat Allah, maka yang terucapkan di lisan kita adalah kalimat-kalimat zikrullah. Seperti tadi yang kita contohkan. Akan dengan mudah dia menyebutkan Alhamdulillah. Akan dengan mudah dia menyebutkan Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, akan dengan mudah dia ucapkan itu. Tapi kalau seandainya hatinya itu penuh dengan kotoran, kedengkian, hasad, kesyirikan, kekufuran, maka yang keluar dari lisannya tidak jauh dari apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga di sini khotimillah azani Allah wa iyyakum disebutkan, dan kecintaan kepada Allah adalah bentuk keimanan. Ya, bahkan cinta kepada Allah merupakan ruh dari iman itu sendiri. Sehingga kita tidak boleh ya lalai dari bab mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang itu banyak sekali lalai dalam berzikir, berarti itu pertanda ya keimanan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala pun berkurang. Kita ingat kaidahnya ya. Seorang yang mencintai pasti akan banyak menyebut. Ya, kalau dia cinta kepada Allah, maka dia akan banyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan itu ya akan menjadi sumber diambilnya keimanan. Baik, silakan berikutnya dibaca Ibu.
Di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan keimanan, mengetahui kebaikan-kebaikan agama. Sesungguhnya agama Islam seluruhnya adalah baik. Akidahnya merupakan akidah yang paling sahih, paling benar, paling bermanfaat. Akhlaknya merupakan akhlak yang paling terpuji dan paling baik. Amal-amal dan hukum-hukumnya merupakan hukum-hukum yang paling baik dan paling adil. Dengan pandangan yang mulia inilah Allah menghiasi keimanan di dalam hati hamba dan membuatnya mencintai keimanan tersebut. Sebagaimana Allah telah memberi karunia kepada makhluk-makhluk pilihannya dan firman-Nya. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu. Al-Hujarat 7 ayat 7. Sehingga keimanan di dalam hati menjadi hal yang paling dicintai dan menjadi sesuatu yang paling indah bagi mereka. Dengan hal inilah seorang hamba bisa merasakan manisnya iman dan menikmatinya di dalam hatinya. Sehingga batin menjadi indah dengan pokok-pokok dan hakikat-hakikat iman. Dan anggota badan menjadi indah dengan amal-amal yang mencerminkan keimanan. Tercantum di dalam doa yang matsur. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Dan jadikanlah kami sebagai para pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Baik. Di sini disebutkan poin berikutnya di antara sebab-sebab yang dapat mendatangkan keimanan adalah mengetahui kebaikan agama. Jadi pengetahuan itu ya akan didapatkan ketika kita belajar tentunya jamaah. Itu disebutkan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan apa? Dengan belajar. Sehingga dikatakan sesungguhnya agama Islam seluruhnya adalah kebaikan. Apa yang ada di dalam syariat Islam itu adalah baik. Ya. Mungkin manusia itu dengan kebodohannya, manusia dengan kelemahannya, dia akan menganggap bahwasanya ada sebagian syariat Allah yang tanda kutip sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang kafir. Mereka sebut bahwasanya syariat Allah itu kejam, ya, tidak berperi kemanusiaan, melanggar HAM dan yang lainnya. Ini adalah ya sudut pandang manusia yang lemah dan yang bodoh. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah sebutkan dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Ya, bahwasanya kata Allah Azza wa Jalla, pada hari ini telah aku lengkapkan seluruh agama. Ajaran-ajaran syariat dalam agama kalian. Telah aku sempurnakan kenikmatan-kenikmatanku kepada kalian dan aku telah ridha Islam itu sebagai agama kalian. Ya, bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Ya. Barang siapa yang mencari syariat selain syariatnya Islam, barang siapa yang mencari ajaran selain ajarannya Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan pernah diterima darinya sedikit pun amal kebaikan yang dia lakukan. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa semua kebaikan itu ada di dalam Islam. Tidak ada suatu ajaran kebaikan sedikit pun yang mendatangkan keridhaan Allah kecuali Nabi SAW sudah memerintahkan kita kepada kebaikan itu, sudah mengajarkan kita, sudah menunjukkan kita kepada kebaikan itu. Dan tidak ada suatu keburukan sedikit pun yang mendatangkan kemurkaan Allah kecuali Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita agar kita tidak terjatuh di dalam amal keburukan itu. Sehingga disebutkan akidah yang merupakan akidah yang paling sahih. Ya. Bagaimana seseorang itu yang mempunyai pemikiran yang sehat, akal yang sehat, ya, logika yang sehat, dia akan mendapatkan bahwasanya keyakinan yang paling sahih di antara keyakinan-keyakinan yang ada di atas muka bumi ini hanyalah Islam dengan tauhidnya. Bagaimana ya, Islam itu memiliki keyakinan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Berbeda dengan agama-agama lain yang Tuhannya itu berbilang, ya, sesembahannya berbilang. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan, ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan, ada Tuhan ya
sesuai dengan divisi-divisinya. Ini Tuhan untuk memberi rizki, ini Tuhan untuk menurunkan hujan, ini sehingga banyak sekali Tuhan-Tuhannya ya dalam bentuk-bentuk patung. Sehingga kalau seandainya ada orang yang kemudian mau saja memakai akal yang Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada dia akan melihat akidah Islamnya yang mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah dalam peribadatan, itu adalah akidah yang paling sahih. Bagaimana tidak? Kalau seandainya manusia menjadikan di setiap kendaraan itu satu sopir, tidak ada dua sopir, tidak ada kendaraan dua sopir. Bagaimana kalau seandainya satu kendaraan itu ada dua sopir, yang satu ingin belok ke kanan, yang satu ingin belok ke kiri, atau lebih dari itu, yang satu ingin berhenti, yang satu ingin lanjut terus, maka tentunya akan terjadi kecelakaan. Dan agama Islam yang mengajarkan kepada kita tauhid, pengesaan Allah, adalah keyakinan yang paling sahih, yang dimana mengajarkan kepada kita bahwasanya yang mencipta itu satu, yang mengatur itu satu, yang menghidupkan itu satu, yang mematikan itu satu, ya. Yang maha besar itu satu, yang maha tinggi itu satu, yang maha berkuasa itu satu, yang boleh satu-satunya yang boleh kita sujudi hanyalah satu, yang satu-satunya boleh kita rukui hanyalah satu, yang satu-satunya ya yang boleh untuk kita taati, ya, yang kemudian tidak boleh untuk kita maksiat, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang lain. Dan dikatakan ya, paling benar dan paling bermanfaat, akhlaknya merupakan akhlak yang paling terpuji dan paling baik, amal-amal dan hukum-hukumnya merupakan hukum-hukum yang paling baik dan yang paling adil. Sehingga ya, kalau seandainya kita membeli mobil, maka aturan yang terbaik, tata cara yang terbaik dalam penggunaan mobil tersebut adalah aturan yang dikeluarkan oleh pabrik mobil tersebut, bukan dari orang lain. Ya, begitu juga dengan kita. Hukum ya yang terbaik untuk mengatur manusia, bukan hukum yang kemudian berusaha untuk dicari oleh manusia itu sendiri, berusaha untuk dipikirkan oleh manusia itu sendiri, sehingga membuat ya dewan-dewan perkumpulan untuk memikirkan kira-kira hukum apa yang paling adil. Tidak bisa. Otak manusia itu ya mempunyai batasan. Otak manusia itu punya satu titik yang tidak dapat kembali ya berpikir lebih dari itu. Kita sebagai manusia maka menyerahkan apapun hukumnya, aturannya itu hanya kepada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu bagi kita untuk merevisi Al-Qur'an, atau tidak perlu bagi kita untuk menjadikan Al-Qur'an itu sebagai kitab yang hanya ditaruh di dalam masjid atau di rak-rak buku kita saja, tanpa kita ya aplikasikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga di sini khotifillah ya azani Allah wa iyyakum, sangat penting bagi seorang muslim untuk kembali kepada Al-Qur'an, bukan hanya dalam peribadatan ya yang dia lakukan seperti sholat ya, seperti tilawatul Quran, itu saja tidak. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang sekuler. Mereka ingin ya memisahkan agama dari kehidupan manusia. Jadi kalau Anda ingin sholat, Anda ingin memakai agama Anda, lakukan apa saja dan pakailah agama Anda hanya di dalam masjid. Keluar dari masjid tinggalkan. Itu orang-orang kafir yang menginginkan dari kita ya. Ya. Masuk ke pasar tidak usah pakai hukum Allah. Ya. Masuk ke rumah sakit, masuk ke tempat-tempat umum, ya. Masuk ke rumah, tinggalkan agama Allah itu di dalam masjid saja. Sehingga ini yang kemudian ya menyebabkan banyak sekali ya Allah Azza wa Jalla menurunkan bencana. Karena Allah Azza wa Jalla murka. Bagaimana? Ya, ada manusia yang Allah Azza wa Jalla besarkan. Allah ciptakan mereka. Allah berikan mereka kenikmatan. Tetapi mereka ya menjadikan hukum Allah itu dibalik pundak-pundak mereka. Dibuang begitu saja. Ya, mencari hukum-hukum yang lain. Maka dari sini ikhwati fillah azza ya Allah wa iyyakum, kalau seandainya kita sebagai orang tua saja ya, ini logikanya. Sebagai orang tua, apa yang kita atur untuk anak kita,
kita akan sangat senang sekali ketika anak itu ya nurut sama kita. Karena kita tahu maslahat bagi anak kita itu apa. Kita tahu yang terbaik bagi mereka itu apa. Tapi ketika mereka yang membangkang dari kita, maka kita akan begitu murka kepada mereka. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah Azza wa Jalla ada permisalan yang lebih tinggi daripada itu. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kita tidak perlu untuk banyak-banyak memikirkan ya. Apa hukumnya ini dan apa hukumnya itu bagi manusia dalam peraturan atau perundang-undangan mereka, tidak perlu. Apa yang harus kita pikirkan apa? Sami'na wa ta'na. Kami mendengar ya Allah dan kami taat kepadamu. Itu saja. Itu saja. Sehingga jangan sampai kita gunakan akal kita ini untuk mengkorek-korek hukumnya Allah. Untuk kemudian kritis kepada syariatnya Allah. Tidak boleh. Akal yang Allah berikan ini adalah untuk bertadabbur, bertafakkur, memikirkan nikmat Allah pada kita, ya, memikirkan bagaimana penciptaan alam semesta, memikirkan bagaimana ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syar'i. Itu gunanya akal. Bukan untuk menyerang Al-Quran. Bukan untuk menyerang hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kemudian dikatakan dengan pandangan yang mulia inilah Allah menghiasi keimanan di dalam hati hamba dan membuatnya mencintai keimanan tersebut. Sebagaimana Allah telah memberikan karunia tersebut kepada makhluk-makhluk pilihannya dengan firman-Nya, ya. Jadi ketika seseorang itu belajar, dia mengetahui akan kebaikan-kebaikan agama Islam. Dia mengetahui bagaimana nikmat dan karunia Allah kepada dirinya. Bagaimana indahnya syariat Islam. Maka Allah Azza wa Jalla akan menjadikan ya, imannya adalah sesuatu yang indah. Allah akan menghiasi keimanannya. Ya, seseorang itu dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah lah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati-hati kalian. Di sini ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, kita meminta selalu kepada Allah tabaraka wa taala. Adakah kita selalu memohon kepada Allah untuk ya, menjadikan kita itu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kita. Karena sesungguhnya ya yang namanya kecintaan kepada keimanan itu sangat bertumpu sekali kepada ilmu, kepada ya ma'rifah, pengetahuan itu sendiri. Semakin dalam seseorang itu mempelajari agama, semakin banyak dia akan mendapatkan keindahan-keindahan syariat Islam. Semakin banyak dia akan mendapatkan akhlak-akhlak dan budi pekerti yang luhur, yang tinggi di dalam syariat Islam. Maka semakin banyak pula ya dia akan melihat keindahan-keindahan Islam dari sudut pandangnya. Kemudian dikatakan sehingga keimanan di dalam hati menjadi hal yang paling dicintai dan menjadi sesuatu yang paling indah bagi mereka. Dengan hal inilah seorang hamba bisa merasakan manisnya iman dan menikmatinya di dalam hatinya. Mungkin kalau kita berikan ya contoh kecil saja. Bagi anak-anak muda di zaman sekarang yang paham dan melek tentang teknologi, ya, bagi mereka akan sangat berbeda memakai HP yang harganya 30 juta dengan HP yang harganya hanya 2 juta saja. Akan berbeda. Mereka akan benar-benar mencintai HP tersebut. HP yang harganya 30 juta. Kenapa? Karena teknologinya, mereka tahu ini teknologinya sangat canggih. Tapi mungkin akan berbeda dengan ya, mohon maaf ya, orang-orang tua yang sudah berusia. Mereka tidak tahu tentang bagaimana cara menggunakan teknologi. Dan mereka akan menganggap bahwasanya HP yang mahal itu adalah sesuatu yang biasa saja. Atau bahkan mereka kesusahan dalam penggunaannya. Mereka akan mengira HP-HP yang tanda kutip jadul itu akan lebih mudah untuk dipakai. Kenapa? Ya, persepsinya berbeda antara orang yang pertama dengan orang yang kedua. Karena itu kembali kepada ma'rifah, kepada ilmu, kepada apa yang dia ketahui. Seseorang ketika mengetahui bahwasanya ya barang ini bisa digunakan untuk ini banyak sekali kegunaannya, maka dia akan mencintai barang itu. Tapi ketika orang itu tidak tahu manfaatnya, ya, maka dia akan biasa saja. Begitu juga ya dengan ilmu syar'i. Ketika seseorang itu mempelajari ilmu syar'i,
Banyak sekali yang dia ketahui tentang ya syariat-syariat Islam. Banyak sekali yang dia ketahui tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak beliau, bagaimana sifat-sifat beliau, apa saja yang beliau ajarkan, apa saja beliau praktekkan kepada kita, bagaimana perjuangan beliau di dalam menegakkan keislaman itu sendiri. Semakin dalam pengetahuan seorang hamba, maka akan semakin besar kecintaannya kepada Islam. Tapi semakin dangkal pengetahuan seorang manusia kepada syariat Islam, maka akan semakin dangkal pula kecintaan dia kepada Islam. Jadi antara cinta dengan ma'rifah itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Baik, kemudian dikatakan sehingga keimanan di dalam hati menjadi hal yang paling dicintai dan menjadi sesuatu yang paling indah bagi mereka. Dengan hal inilah seorang hamba bisa merasakan manisnya iman dan menikmatinya di dalam hati. Sehingga batin pun ya menjadi indah dengan pokok-pokok dan hakikat-hakikat iman. Dan anggota badan menjadi indah dengan amalan-amalan yang mencerminkan keimanan. Hatinya tenang, hatinya indah. Ya, amalan yang zahir pun akan menjadi tenang dan indah. Tapi kalau hatinya gusar, hatinya kotor, maka amalan zahirnya pun, tangannya pun, kakinya pun akan melakukan hal-hal yang kotor pula. Itu sudah otomatis ya, Ma. Kalau seandainya iman itu dalam hati kita indah, ya, kita jadi cinta sama keimanan, tangan kita pun akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Mata kita pun akan melihat kepada hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Lisan kita pun akan mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Kaki kita pun akan melangkahkan ya, badan ini kepada hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Jadi kalau dalam hatinya itu sudah indah, maka otomatis di luarnya pun akan menjadi indah. Tercantum di dalam doa yang maksud, katakan Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Jadi jangan jadikan hati kami itu kosong. Hati yang jauh dari mengingatmu. Hati yang kemudian kasar. Hati yang kaku. Hati yang keras. Tidak dapat dengan mudah menerima kebenaran. Jangan jadikan hati kami seperti hati itu ya Allah. Jadikan hati kami ini hati yang indah, yang dipenuhi dengan keimanan, dihiasi dengan keimanan. Waja'alna hudatam muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai para pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Bukan orang-orang yang ditokohkan, tetapi tidak memiliki pengetahuan ilmu syar'i, sehingga dia sesat dan menyesatkan orang lain. Waliyadzubillah. Baik, silakan dibaca selanjutnya Ibu. Di antara hal-hal terbesar yang dapat menguatkan keimanan adalah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan makom derajat ihsan, baik dalam beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluk-makhluknya. Maka dia bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, seolah-olah dia menyaksikan dan melihatnya. Apabila dia tidak mampu melakukan tingkatan ini, maka dia menyadari bahwasanya Allah menyaksikan dan melihat dirinya. Sehingga dia pun bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan dan membaguskan amalnya. Seorang hamba hendaklah senantiasa melawan hawa nafsunya untuk mewujudkan tingkatan yang tinggi tersebut dengan hal ini. Sehingga keimanan dan keyakinannya menjadi kuat. Dan pada saat itu dia akan sampai pada derajat hakul yakin. Yang mana ia merupakan derajat keyakinan yang paling tinggi. Sehingga dia pun bisa merasakan rasa manisnya ketaatan dan mendapatkan buah dari muamalahnya. Inilah keimanan yang sempurna. Baik. Dan demikian Di juga. antara hal-hal berikutnya yang dapat menjadi sumber diambilnya keimanan adalah bersungguh-sungguh dalam mewujudkan maqam atau derajat ihsan. Ya. Allah Azza wa Jalla sebutkan ya, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Niscaya akan kami berikan kemudahan dia untuk menapaki jalan-jalan yang lurus. Maka ya Allah Azza wa Jalla ala dhanni abdihi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita adalah yang terbaik bagi kita, dan kita berusaha
Suara Ustadz hilang kah? Gangguan teknis. Ya, sepertinya begitu. Iya, hilang. Nggak kedengaran. Hilang. Kita tunggu sebentar ya. Sabar. Baiklah. Nah, kelihatannya gangguannya serius. Biasanya kalau nggak keluar itu beliau nggak, saya tahu tiba-tiba ngomong-ngomong sendiri kita nggak dengar. Mudah-mudahan sudah keluar bisa ini masuk lagi. Abu Arkan bisa chat Ustadz ditanyakan kondisinya. Abu Arkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Afwan. Ada gangguan kan Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ada Ya, ada gangguan. gangguan. Baik, kita lanjutkan. Baik, kita sampai ada pembahasan ihsan ya, yang mana ihsan ini merupakan ya makam yang tertinggi di dalam Islam, tentunya setelah Islam dan iman itu sendiri. Baik dalam beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan kepada makhluk-makhluknya, maka dia bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah seolah-olah ya dia menyaksikan dan melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dibahas tentang bagaimana ya hablum minallah wa hablum minan nas. Bagaimana interaksi dia, muamalah dia dengan Allah, begitu juga dengan interaksi muamalah dia kepada manusia. Dia berbuat baik kepada manusia, seakan-akan dia melihat Allah mengawasinya. Ya, begitu juga dia beribadah dengan ibadah yang maksimal dalam peribadatan dia kepada Allah, seolah-olah dia melihat Allah. Apabila dia tidak mampu dan memang tidak mampu untuk melakukan itu ya, dia tidak mampu untuk melihat Allah Azza wa Jalla, maka dia menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya Allah menyaksikan dan melihat dirinya. Sehingga dia pun bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan dan memperbagus amalannya. Jadi kalau seandainya ya manusia itu ada seorang pekerja, ada seorang karyawan di kantor, yang dia ketika diperhatikan oleh bosnya atau oleh atasannya, oleh pimpinannya, maka dia akan dengan ya menunjukkan secara otomatis bagaimana etos kerjanya, bagaimana semangatnya, bagaimana kedisiplinannya. Itu kalau dilihat oleh atasannya. Kalau seandainya perasaan yang sama itu dihadirkan oleh dia di setiap ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan al-ihsan. Kita salat, kita sadar Allah melihat kita. Kita sedang bersedekah, kita sadar Allah melihat kita. Kita sedang belajar nih, kita lagi dengerin kajian, kita sadar Allah melihat kita. Nggak akan sia-sia duduknya kita, capeknya kita, lelahnya kita, usaha yang kita keluarkan dalam mencari ridha Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena Allah Azza wa Jalla ya
mengawasi dan melihat kita di setiap saat. Ya. Sehingga disebutkan, ya, maka dia menyadari bahwasanya Allah menyaksikan dan melihat dirinya, sehingga dia pun bersungguh-sungguh dalam menyempurnakan dan memperbagus amalannya. Seorang hamba hendaklah senantiasa melawan hawa nafsunya untuk mewujudkan, ya, maqam atau tingkatan yang tinggi tersebut dengan hal ini. Sehingga keimanan dan keyakinan akan menjadi kuat, dan pada saat itu dia akan sampai pada derajat haqqul yaqin, yang mana ia merupakan derajat keyakinan yang paling tinggi, sehingga dia pun bisa merasakan manisnya ketaatan dan mendapatkan, ya, buah dari muamalahnya. Dan inilah keimanan yang sempurna. Bagaimana seorang hamba itu bersungguh-sungguh bermujahadah dalam mewujudkan ihsan. Ini merupakan, ya, di antara sumber diambilnya keimanan. Baik, berikutnya silakan dibaca. Berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan dan perbuatan. Berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan, perbuatan, harta, kedudukan, dan berbagai macam hal bermanfaat merupakan bagian dari keimanan, dan termasuk ke dalam faktor-faktor yang melahirkan keimanan. Dan balasan itu tergantung jenis amalnya. Maka, sebagaimana dia telah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dan memberikan kepada mereka kebaikan yang mampu dilakukan, maka Allah pun akan berbuat baik kepadanya dengan berbagai macam kebaikan. Dan di antara kebaikan Allah yang paling utama adalah bahwasanya Allah menguatkan keimanannya, kecintaannya untuk melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Tuhannya, dan mengikhlaskan amal kepadanya. Dan dengan hal itulah hamba mewujudkan ketulusan kepada Allah dan hamba-hambanya. Karena sesungguhnya agama adalah nasihat tulus memberikan hak dan kebaikan. Barang siapa yang diberi taufik untuk berbuat baik dalam beribadah kepada Tuhannya dan berbuat baik dalam bermuamalah dengan makhluk, maka sungguh ketulusannya tersebut telah terwujudkan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la yu'min, telah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Muttafaqun alaihi, dirawatkan oleh Bukhari 13. Ya, benar. Kemudian di antara hal yang menjadi sumber di antara diambilnya keimanan adalah berbuat baik kepada orang lain. Memberikan apa yang dapat kita berikan, baik itu harta, waktu, tenaga, pikiran, ilmu, dan yang lain sebagainya. Ya, maka dari itu Khadijah radhiyallahu taala anha ketika pertama kali diceritakan oleh Nabi tentang apa yang dilihat oleh Nabi di Gua Hira. Waktu itu Nabi SAW sangat ketakutan, datangi oleh sesosok makhluk yang Nabi tidak kenali makhluk apa itu. Nabi SAW didekati, lalu dipeluk dengan erat, kemudian dilepas dan dikatakan kepadanya, Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ya. Kemudian dikatakan kepada dia, ya, kepada Nabi SAW, Iqra, disuruh lagi untuk membaca. Setelah kemudian didekap lagi, dipeluk dengan sangat erat. Kemudian dilepas, dikatakan bacalah. Saya tidak bisa membaca. Seperti itu selama sebanyak 3 kali. Lalu Nabi SAW diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat Jibril tentunya ayat-ayat awal yang menjadi wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi SAW dalam surat Al-Alaq. Lalu kemudian setelah itu Nabi SAW itu belum menyadari apa yang terjadi kepada dirinya dan sangat merasa ketakutan. Lalu kemudian pulang dengan segera kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengatakan zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW merasa tenang. Ya, barulah kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, wahai istriku, sungguhnya aku takut, khawatir kepada diriku sendiri. Apa kata Khadijah radhiyallahu taala anha? Kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Sekali-kali tidak. Ya, sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakan dirimu, wahai suamiku. Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menghinakan dirimu. Kenapa? Disebutkanlah di antara salah satu kebaikan Nabi SAW adalah wa tahmilul kallah wa taksibul ma'dum. Engkau suka, ya, wahai suamiku, engkau adalah orang yang gemar menolong orang lain. Engkau adalah orang yang gemar untuk memberikan
memberikan kepada orang yang tidak memiliki. Ini sifat. Ya, di antara sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yang membuat yakin Khadijah bahwasanya Allah tidak akan pernah menghinakan Nabi Muhammad SAW. Pasti apa yang terjadi yang dialami oleh Muhammad ketika itu adalah sesuatu yang akan mengangkat derajatnya, yang akan memuliakannya. Tidak mungkin ada suatu kejadian yang menghinakan dirinya. Dan itu ternyata benar. Prediksi Khadijah radhiyallahu taala anha adalah sesuatu yang benar, bahwasanya apa yang terjadi oleh Nabi Muhammad di Gua Hira itu adalah awal bagaimana Allah meninggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara para makhluk yang lain. Apa syahidnya di sini? Syahidnya adalah ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliau adalah makhluk yang paling mulia sudah memiliki sifat-sifat yang mulia jauh sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Antara sifat yang mulia adalah gemar membantu, gemar menolong. Ya, apapun kesusahan orang lain, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan semaksimal mungkin membantunya. Apa yang dimiliki oleh orang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin akan memberikan kepadanya. Dan inilah ya di antara sumber-sumber diambilnya keimanan. Ya, maka disebutkan di sini berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan, perbuatan, harta, kedudukan, dan berbagai macam hal yang bermanfaat merupakan bagian dari keimanan. Orang yang kemudian dia mudah untuk membantu orang lain itu ya dapat kita prediksi bahwasanya orang itu ya keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla itu kuat. Kalau dia dengan mudahnya membantu orang lain. Karena dia tahu dan dia sadar bahwasanya harta yang dia miliki itu ya tidak akan menjadikan dia abadi dan kekal di dunia. Kalau dia gunakan untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia berikan kepada orang lain, dia sedekahkan kepada orang lain, itu akan menjadi simpanan dan ya tabungan yang akan berharga bagi dia kelak nanti di akhirat. Itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Kita nih sekarang, uang yang ada di rekening kita, uang yang ada di bank, atau uang yang kita simpan di rumah kita, itu ya hanya akan menjadi rebutan ahli waris kita. Hanya akan menjadi rebutan ya orang-orang sepeninggalan kita. Mereka akan rebutan harta itu. Ya. Tapi harta yang kemudian kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat harta milik kita yang akan kita petik manfaatnya ketika nanti di akhirat kelak. Ya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana tidak lagi bermanfaat anak, hari di mana tidak lagi bermanfaat harta, kecuali orang yang datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang salim, hati yang bersih. Baik, kemudian disebutkan diantaranya adalah ya, dan termasuk ke dalam faktor-faktor yang melahirkan keimanan. Apa itu berbuat baik kepada orang lain? Dan balasan itu tergantung jenis amalnya. Ini tadi kita sebutkannya al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita lakukan dari kebaikan kepada orang lain, maka Allah akan balas kita dengan kebaikan tersebut, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau seandainya kita perlakukan orang lain dengan buruk, maka kita pun kelak akan mendapatkan hal yang buruk pula, sebagaimana yang kita perlakukan orang lain dengan sikap-sikap tersebut. Maka sebagaimana dia telah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dan memberikan kepada mereka kebaikan yang mampu dia lakukan, maka Allah pun akan berbuat baik kepadanya dengan berbagai macam kebaikan. Nah, jadi kalau kita sudah kebaikan dari Allah itu sudah tidak bisa lagi kita bayangkan ya. Kalau sudah kebaikan dari Allah, Allah sudah berikan kebaikan kepada kita, ini sudah tidak bisa kita bayangkan lagi seberapa dahsyat dan seberapa besarnya nikmat tersebut. Ya. Kalau seandainya ya Allah Azza wa Jalla itu sudah menjamin kebaikan kepada kita, niscaya hati kita itu akan tenang. Kenapa? Karena Allah yang menguasai seluruhnya. Dan di antara kebaikan Allah yang paling utama adalah bahwasanya Allah menguatkan keimanannya, menguatkan keimanan kita, menguatkan kecintaan kita untuk melakukan kebaikan. Jadi mampunya kita untuk berbagi kepada orang lain itu adalah di antara kebaikan yang Allah tanamkan dalam hati kita. Jadi bukan karena kita hebat, makanya jangan sombong. Jika kita mampu menolong orang lain, kita berada di atas orang lain lalu kemudian kita ulurkan tangannya, itu bukan karena kita wah, tapi itu di antara kebaikan Allah yang paling utama yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita mampu untuk membantu orang lain. Dengan itu juga ya
itu akan menguatkan keimanan, kecintaan, ya. Itu akan mendekatkan diri dia kepada Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itulah hamba mewujudkan ketulusan untuk Allah dan hamba-hambanya. Karena sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Agama itu adalah nasihat. Tulus memberikan hak dan kebaikan. Barang siapa yang diberi taufik, kemudahan untuk berbuat baik dalam beribadah kepada Rabb-Nya dan berbuat baik dalam bermuamalah dengan makhluk, maka sungguh ketulusannya tersebut telah terwujudkan. Jadi intinya adalah bagaimana kita ini beribadah secara maksimal kepada Allah dan kita juga berbuat baik kepada manusia secara maksimal. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Apa yang kita sukai, maka hendaknya itu juga yang kita inginkan untuk saudara kita. Apa yang kita benci, maka itu juga yang hendaknya kita benci. Kalau terjadi di saudara kita, bukan sebaliknya. Kita menginginkan kebaikan, sedangkan kita sama saudara kita menginginkan dia terkena musibah dan berbagai macam bala. Baik, silakan dibaca berikutnya, Ibu. Firman Allah Ta'ala Al-Mu'minun 1-11. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang melihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Kedelapan sifat dalam ayat-ayat ini masing-masing darinya dapat membuahkan dan menumbuhkan keimanan. Sebagaimana ia juga termasuk ke dalam sifat-sifat keimanan dan masuk ke dalam tafsirnya sebagaimana telah dijelaskan. Maka kehadiran hati di dalam sholat dan usaha seseorang yang sedang sholat yang melawan hawa nafsunya agar meresapi apa-apa yang diucapkan dan dilakukannya berupa membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berdiri, duduk, ruku, dan sujud adalah di antara sebab-sebab bertambah dan berkembangnya iman. Dan telah dijelaskan bahwasanya Allah Ta'ala telah menamakan sholat dengan iman dengan firman-Nya. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Al-Baqarah 143. Dan firman-Nya. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguh mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Al-Ankabut 45. Maka ia merupakan pencegah yang paling besar dari setiap perbuatan keji dan mungkar yang menafikan iman. Sebagaimana ia juga mengandung zikir kepada Allah yang dapat memupuk dan menumbuhkan keimanan berdasarkan firman-Nya. Dan sungguh mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Al-Ankabut 45. Demikian juga zakat dapat menumbuhkan dan menambah keimanan baik zakat yang wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sedekah itu merupakan bukti keimanan kalian, yakni bukti atas keimanan pelakunya, maka ia merupakan petunjuk atas keimanan serta perkembangan dan pertumbuhannya, dan memalingkan diri dari hal-hal yang sia-sia, yakni setiap ucapan dan perbuatan yang tidak mengandung kebaikan, tetapi mereka mengucapkan dan melakukan kebaikan, dan meninggalkan keburukan dalam ucapan dan perbuatan. Tidak diragukan lagi bahwasanya itu juga termasuk ke dalam iman. Dengan imannya menjadi bertambah dan ia dapat membuahkan keimanan.
Oleh karena itu, para sahabat Allah Ta'ala dan orang-orang yang datang setelah mereka, apabila mereka mendapat kelalaian atau mereka merasakan bahwa keimanan mereka rontok, maka sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, duduklah bersama kami, kita beriman barang sejenak. Maka mereka mengingat Allah dan mengingat nikmat-nikmatnya dalam urusan agama dan dunia, sehingga dengan hal tersebut keimanan mereka pun menjadi terbaharui. Demikian juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji, khususnya perbuatan keji zina. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini termasuk ke dalam tanda-tanda dan hal yang dapat menumbuhkan iman. Maka orang yang beriman disebabkan rasa takutnya terhadap kedudukannya di hadapan Tuhannya, dia akan mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, untuk menjawab panggilan orang yang menyeru kepada iman, dan untuk memupuk iman yang ada pada dirinya. Juga memperhatikan serta menjaga amanah dan janji, juga termasuk ke dalam tanda-tanda iman. Disebutkan di dalam hadis, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Apabila Anda ingin mengetahui keimanan dan agama seorang hamba, maka perhatikanlah kondisinya. Apakah dia menaruh perhatian terhadap amanah seluruhnya, baik itu berupa harta, ucapan, atau amanah hak. Dan apakah dia memperhatikan hak-hak, janji-janji, dan akad-akad yang terjadi antara dirinya dengan Allah, yang terjadi antara dirinya dan hamba-hamba yang lain. Apabila dia memang seperti itu, maka dia adalah orang yang memiliki agama dan iman. Dan apabila dia tidak seperti itu, maka agama dan imannya itu kurang, seukuran kurangnya hal tersebut. Dan terakhir menjaga sholat, berdasarkan batasan-batasannya, hak-haknya, dan waktu-waktunya. Karena sesungguhnya menjaga sholat, kedudukannya sama seperti air yang mengalir di sebuah kebun iman. Maka air itu memberinya minum, membuatnya tumbuh, dan memberikan buahnya di setiap waktu. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pohon iman itu perlu disiram setiap waktu dengan teratur, yakni menjaga amal-amal siang dan malam berupa ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah, serta menghilangkan apa saja yang merusaknya, baik itu batu maupun tumbuh-tumbuhan liar dan membahayakan. Dan itulah sikap menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, baik ucapan maupun perbuatan. Maka kapan saja usaha-usaha ini telah sempurna, niscaya kebun ini akan hidup dan tumbuh, serta menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam. Alhamdulillah. Baik, untuk poin ini, di sini Al-Mu'allif rahimahullah azza wa jalla membawakan ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Ya, ayat ini juga pernah kita bahas ketika kita membahas tentang sifat-sifat atau tanda-tanda keimanan bagi seorang hamba. Yang di sini disebutkan akan sifat-sifat yang kemudian akan dibahas satu persatu. Di mana sifat-sifat ini diantaranya adalah khusyuk ketika sholat, kemudian menunaikan zakat, kemudian berpaling dari hal-hal yang melalaikan, kemudian menjaga kemaluan, lalu berikutnya adalah menjaga amanat dan janji, kemudian menjaga waktu-waktu sholat. Ini adalah di antara hal-hal yang dapat menjadi sumber diambilnya keimanan, yaitu merupakan tanda dari keimanan itu sendiri. Insyaallah tabaraka wa taala ini akan menjadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya, di pekan depan. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan mengkaji lebih dalam firman Allah azza wa jalla dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 dengan membaca penjelasan dari al-muallif yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu azza wa jalla di dalam kitabnya ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat kita pahami dan diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa yang ingin bertanya silahkan di-unmute saja audionya atau bisa melalui chat.
dan nanti insya Allah nanti Anda akan bacakan. Tafadholi bagi yang ingin bertanya. Tidak ada yang bertanya, Kak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kalau selalu saya bertanya terus nih. Ya, Mudah-mudahan nggak tidak apa-apa, men. mudah-mudahan tidak seperti Bani Israel ya Ustadz, banyak bertanya untuk medali tapi Enggak, bertanya untuk ingin mengetahui ilmunya Allah. Ustadz enggak, terkait insya Allah tadi, seperti Ibnu Abbas, insya Allah. amin Bukan insya seperti Allah. Bani Israel, Udah tapi bagian seperti dari doa Ibnu ya, Abbas. insya Allah Ustadz. Ya. Artinya begini Ustadz, buat saya sekarang ini iman itu memang sesuatu hal yang sangat penting ya Ustadz. Artinya di sini Ustadz tadi disampaikan di halaman 68 itu iman itu artinya bagian dari bersyukur. Kita mengetahui iman itu secara garis besar itu sabar dan syukur ya Ustadz. Artinya tadi disebutkan bahwa orang beriman itu sesuatu yang ajaib. Artinya buatnya kondisi apapun juga itu kebaikan gitu lah. Mau di itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau adalah dia harus bersabar, diberikan sesuatu yang diinginkan, itu adalah sesuatu yang bersyukur. Nah, yang menjadikan bahasanya di sini ini gini Ustadz, disebut di sini bahwa arti iman itu menyeru pada sikap bersyukur. Artinya tuntutan seseorang yang beriman kepada apa yang dia imanin. Artinya di sini saya mencoba mengkait pada ini murojaah buatnya diri saya dan juga bagi kita semua. Awal-awal kita dibahas di buku ini adalah dikutip dengan surat Al-Anfal ya Ustadz. Al-Anfal ayat 2 sampai 4 bahwa dengan mengingat juga nanti di sini di Brakduan bahwa salah satu menumbuhkan atau membuat iman seseorang itu jadi kuat itu adalah dengan asma Allah, mengingat Allah. Kalau di surat Al-Anfal artinya orang beriman itu dengan disebut nama Allah hatinya bergetar. Dengan menambah ayat-ayat Allah dianya itu bertambah keimanannya. Artinya di sini kan ada ayat-ayat seperti tadi di sini disebut di Al-Baqarah 172 itu kan ayatnya mengatakan Allah mengatakan bersyukurlah kalau kamu benar-benar beriman. Artinya Allah mengatakan iman itu kan menuntut ini Ustaz. Artinya iman itu membuat seseorang yang membaca ayat Allah atau mendengar nama Allah itu kalau imannya benar, imannya itu akan bergerak menuntut dia untuk melakukan. Apakah itu di hatinya setelah membenarkan tadi yang Ustaz sampaikan, lisannya akan mengucapkan Alhamdulillah, atau kalau ada sesuatu yang dia tidak menyenangkan dengan kalimat istirja dengan innalillahi atau alhamdulillah ala kulli hal. Artinya itulah yang disebut dengan iman ya Ustaz. Artinya di sini saya mengkaitkan dengan surat Al-Anfal Ustaz. Surat Al-Anfal itu kan nama Allah, ayat-ayat Allah. Artinya begini ya Ustaz, tidak ada jalan lain bagi seseorang yang ingin beriman. Artinya dia harus duduk membaca ayat-ayat Allah Ta'ala, mentadaburinya. Karena di situ ada disebut nama Allah, di situ disebut ayat-ayat Allah. Nah disitulah nanti bagaimana reaksi hati ini terhadap apa yang dibacanya. Begitu Kak Ustadz? Ya, bagaimana tadi Bu Met yang terakhir pertanyaannya gimana? Artinya begini Ustadz, kalau dari di suratnya Al-Baqarah tadi itu kan bersyukur, artinya kan disebut di sini kan ayat yang disampaikan Ustadz. Artinya kita sedang membaca Quran gitu loh. Artinya kita beriman kepada Allah, beriman dengan ucapannya. Artinya beriman dengan ayatnya Allah Ta'ala. Jika kamu benar-benar beriman di sini kan, jika kamu benar-benar beriman kepadanya, kamu akan menyembah dan menyembahnya. Artinya dengan ayat itu kita yakin gitu loh bahwa pada saat kita meyakini kebenaran itu kan hati ini kan terdorong. Artinya perintah ini perintah bersyukur. Artinya harusnya bersyukur nih gitu lah. Artinya pada saat misalnya di ini Ustaz, perintahnya nih kita nih Allah bilang tuh bersabarlah
di ayat itu banyak tuh. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Terus setelah kita baca, kita ada bilang nih, sabar nih nasihat gitu loh. Kan kamu nggak merasa apa yang aku rasakan. Artinya imannya tadi kan tidak bermanfaat, tidak menuntut dia untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Gitu kan Ustadz membahasakannya. Iman itu menuntut gitulah. Menuntut untuk melakukan apa yang harus Allah perintahkan kepada kita. Begitu ya Ustadz? Benar ya. Jadi memang tuntutan dari adanya keimanan itu adalah rasa untuk bersyukur. Makanya lawan dalam bahasa Arab itu kan lawan syukur itu adalah kufur. Ya. Lawan dari syukur itu adalah kufur. Makanya ada syukur dengan nikmat Allah, ada kufur dari nikmat Allah. Kufur itu adalah pengingkaran. Orang yang tidak bersyukur berarti orang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang dimana mereka orang-orang yang masuk dalam kategori bersyukur kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya ya mayoritas manusia itu berada di dalam pengingkaran akan nikmat-nikmat Allah. Mereka mendapatkan fasilitas, tapi mereka tidak ya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, padahal yang memberi fasilitas itu Allah. Ya. Mereka mendapatkan kehidupan di dunia ini dengan berbagai macam kenikmatan, tetapi mereka tidak menggunakan kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah, malah mereka lakukan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi memang orang-orang yang beriman itu jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan orang yang kufur kepada Allah. Dan juga orang yang bersyukur kepada Allah jumlahnya itu sangat jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya keimanan di dalam ayat yang tadi sudah disampaikan, ya, itu menuntut kita untuk bersyukur. Menuntut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada ya tanda bahwasanya ada sesuatu yang kerusakan ini di dalam hati kita. Entah itu menunjukkan iman kita sakit, iman kita kurang, atau memang tidak ada sama sekali. Nah, itu kan dampaknya itu kan terlihat dari tidak adanya rasa bersyukur. Wallahu taala alam. Ya Ustadz, kembali dengan kita membahasakan ini iman itu kan Islam itu kemarin kita membahas bahwa Islam, iman dan ihsan Ustadz. Iya. Kita artinya bagi diri kita harus melihat kita di posisi yang mana. Artinya iman ini sesuatu hal yang harus disampaikan. Artinya tuh karena ini masalahnya di hati ya Ustadz, yang tahu diri kita dengan Allah. Tanda syukur, tanda kita ini bertambah atau tidak iman itu yang berasa itu orangnya sendiri gitu loh Ustadz. Walaupun nanti ke orang lain kan lihat zohir gitu Ustadz. Karena bahasa saya gini, ini mudah-mudahan menjadi ibroh buatnya diri saya. Kalau saya salah tolong dikoreksi Ustadz. Artinya gini, pada saat kita melakukan sesuatu hal yang sama, tapi dibangun atas dasar iman, bukan berdasarkan fikih, artinya ini wajib, oh ini sunnah itu. Ternyata yang didapat, yang dirasakan tuh berbeda Ustadz. Benar. Artinya berangkat dari niat gitu loh. Niat artinya pada saat kita bilang, ini sunnah gitu loh. Itu kan membahasakan itu, tapi kalau kita iman, karena kita beriman kepada Allah yang memerintahkan ini, Allah yang maha. Gitu loh Ustaz. Artinya keimanan itu yang mendorong kita untuk melakukan, bukan dari sisi hukum, artinya ini wajib, ini sunnah, oh ini boleh, ini tidak, ini apa, seperti itu Ustaz. Jadi ternyata rasa itu, nah itu adanya di hati Ustaz, dan itu ternyata berbeda gitu loh. Setelah belajar merasakan iman itu sendiri, gitu loh. Benar. Kalau terus bahasanya gini Ustaz, bagaimana nih Ustaz, keimanan ini menjadi tidak bermanfaat kan pada saat wah kan saya ini belumlah melaksanakan sepenuhnya. Kalau kita bahas sekarang di sini, ini kan iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ada iman yang sempurna, ada iman yang belum sempurna gitu. Tetapi dia termasuk disebutkan kepada darinya Allah dan Rasulnya itu masuk dalam posisi iman. Misalnya gini Ustadz, sedangkan syaratnya la ilaha illallah itu kan banyak.
saya terus nih, belum bisa mencintai atau membenci apa-apa yang Allah benci sebagaimana bencinya. Artinya hanya baru sedikit sekali rasa untuk membenci atau mencintai yang apa Allah cintai, tetapi sedang menumbuhkan itu. Tapi kan kita tidak boleh menafikan, wah saya ini belum termasuk orang yang beriman nih. Begitu kan Ustadz? Iya, benar. Artinya sebelum kita belum bisa memenuhi persyaratan itu secara utuh, tapi kita tidak boleh menafikan bahwa kita ini bukan belum orang beriman karena belum memenuhi persyaratan itu secara seluruh. Artinya ya terus terang, artinya persyaratan-persyaratan menjadi orang yang beriman ini kan bukan perkara yang mudah. Artinya kalau kita membahasakan saya dengan surat Al-Mu'minun tadi Ustadz, orang beriman itu ada tadi disebut 8 ciri gitu loh. Dijamping dari di suratnya yang tadi kita membacakan di suratnya Al-Anfal itu saya membaca nih, meninggalkan hal-hal yang tidak perlu. Betapa banyak kita saya melakukan hal-hal yang sifatnya mubah itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kan, itu bagiannya, sedangkan di surat umum itu mengatakan dianya tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kan sudah ditinggalkan gitu loh Ustaz. Artinya pada saat melakukan tidak menafikan bahwa dia belum beriman. Begitu loh ya Ustaz. Iya, itu mengarahkan kepada kesempurnaan iman. Ustaz. Insyaallah seperti itu. Baik Ustaz, itu artinya saya ingin mensimulasikan kepada diri bahwa ternyata iman itu berangkat sesuatu melakukan amal ibadah dengan iman bukan berdasarkan fikih itu ternyata rasanya berbeda gitu Ustaz. Melakukan hal yang sama ya, melakukan hal yang sama tetapi berangkat dari niatnya iman bukan dengan artinya dengan fikih, itu ternyata membuahkannya itu berbeda gitu loh Ustaz. Bisa seperti itu ya Ustaz? Bisa seperti itu, dan seperti itu pula metode pembelajaran para sahabat. Para sahabat itu ketika mereka belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pertama belajar fikih, tapi yang mereka belajar itu tauhid. Mereka yang belajar itu akidah. Yang mereka pertama kali belajar itu bagaimana ya untuk membersihkan dan meluruskan ibadah mereka hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mereka menumbuhkan keyakinan dan keimanan mereka lebih dalam kepada Allah, kepada hari akhir, kepada surga, neraka, dan semua balasan yang Allah siapkan untuk orang yang beriman dan orang yang kufur. Itu yang mereka pertama kali pelajari, dan itu yang kemudian membuahkan hasil yang begitu besar dalam kehidupan mereka setelah mereka hijrah ke Madinah. Di fase Mekah itu Nabi SAW mengajari mereka perkara-perkara tauhid, sangat sedikit sekali pelajaran-pelajaran tentang fikih. Tapi ketika sampai di Madinah, barulah syariat-syariat itu turun, hukum-hukum fikih itu turun. Dan bagaimana para sahabat dengan mudahnya menerima seluruh hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Seluruh pelajaran-pelajaran fikih itu benar-benar dilaksanakan oleh para sahabat. Dan mereka tidak kenal istilah yang namanya sunnah, istilah makruh, istilah ya, hal-hal istilah yang dibuat oleh para ulama usul fikih yang datang setelah mereka. Mereka tidak kenal. Apapun yang dilarang mereka jauhi. Walaupun kemudian setelah mereka meninggal, ada yang mengklasifikasikan hal itu adalah dikategorikan makruh. Tapi tetap itu ditinggalkan oleh para sahabat. Apapun yang diperintah oleh Nabi, semuanya dilaksanakan. Tidak ada yang disisakan satupun. Walaupun setelah mereka meninggal, ada yang mengistilahkan itu adalah sunnah. Mustahab. Ya. Tapi sama mereka tetap itu dilakukan semuanya. Maka dari itu orang yang kemudian mempelajari tauhid ya, akan lebih mudah untuk menerima dan menjalankan syariatnya Allah. Berbeda orang yang kemudian ya mengawali talabul ilmi dengan belajar fikih dulu. Ya. Dia belajar fikih dulu. Apa yang dia ketahui? Dia tahu hanya hukum saja. Ini sunnah, ini mustahab, ini mubah, ini makruh, ini wajib, ini haram. Ya. Sehingga ya, itu tidak akan menghasilkan bagaimana ketakwaan dia yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia tahu itu adalah wajib dia lakukan, yang diketahui mustahab itu kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang ditinggalkan. Ya. Sehingga kadar keimanan dan kualitas ibadahnya pun berbeda dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mempelajari agama ini dari tauhid. Jadi gitu. Jadi sangat berbeda sekali ya
Antara orang yang kemudian dia meluruskan dulu nih keyakinan dia kepada Allah, dia meluruskan dulu akidah dia kepada Allah, iman dia kepada Allah, dia luruskan dulu. Dan yang namanya pelajaran tauhid itu bukan pelajaran yang kemudian sekali dipelajari kita dapat memahaminya lalu tidak perlu untuk diulang-ulang, tidak. Pelajaran tauhid adalah sesuatu yang harus kita ulang-ulang terus, bahkan setiap hari. Perlu kita ingat-ingat, perlu kita murajaahi. Kenapa? Karena dengan keimanan itulah, dengan tauhid itulah kita dapat bersemangat dalam melakukan ibadah. Kita dapat menjauhkan diri kita dari maksiat. Kita dapat mengarahkan diri ini ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya sekedar wawasan saja, oh ini haram, ini makruh, ini mustahab, itu wawasan saja, pengetahuan saja, ya. Dan itu tidak mendatangkan keimanan sebagaimana kita mempelajari keimanan dari awal, sebagaimana kita mempelajari tauhid dari awal, itu akan berbeda tentu hasilnya. Dan itu proses para sahabat di dalam bagaimana mereka mempelajari agama ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum. Allah khair Ustaz. Silakan Allah yang lain yang bertanya. Yang lain bertanya supaya ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan dari jemaah dan jawaban dari Ustaz. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kembali bagi yang ingin bertanya. Tafadhol. Tanya lagi ya. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas keuangan waktu dan ilmu serta nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah taala dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dan masuk dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair Jazakumullah khair. Ustaz. Allah